Ya Hayyu Ya Qayyum Ahyina bil khair. Ya Hayyu Ya Qayyum Ahyina bil khair. Bisultanil Auliya Abdul Qadir Al-Jailani. Bisultanil Auliya Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum Ahyina bil khair. Bisultanil Auliya Abdul Qadir Al-Jailani. Bisultanil Auliya Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Rafi Ar-Raja ij'alnal badal. Ya Rafi Ar-Raja ij'alnal badal. Ma'a Sayyidina Muhammadin, Ma'a Sayyidina Muhammadin Rasulullah. Qayyum bil khair. Ya Hayyu Ya Qayyum bil khair. Bisultanil Auliya Qadir Al-Jailani. Bisultanil Auliya Abdul Qadir. Antal Wahhab, Antal Wahhab, fahab lana awliya'aka, waja'alna mahbuba, mahbuba nabiyika. Ya Qayyum Bisultanil Auliya Abdul Qadir Al-Jailani. Bisultanil Auliya Abdul Qadir Al-Jailani. Ya musabbibal asbab judlana bi rahmani. Ya musabbibal asbab judlana bi rahmani. Binuri nabiyina Sayyidina Muhammadin. Binuri nabiyina Sayyidina Muhammadin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ahyina bil khair. Ya Hayyu Ya Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa Minhajul Arifin insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pausa lana insyaallah fi rizkina. Mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang hadir pada malam ini, rezeki hari ini maupun rezeki hari esok-esoknya, hari sampai kepada kematian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya
kelembutannya kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita semuaan dan membersamakan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah, di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan cinta kasih kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita liwa'i tahti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qadir, Masya Allah. Bu, hidup aja masih bu? Pinah ini ibunya rajin gerunuman ibu nih. Palu ini bu Lun bila mengio ibu nil kenapa kisah paloi ya. Bu, berapa pula kisah paloi supaya pian bahagia. Mudahan pian boleh bahagia hati pian. Hidup nih kita ini jam menuju kematian kita nih. Ya lah. Tapi bukan berarti kita tidak semangat dalam hidup nih. Maksud menuju kematian kita mempersiapkan kematian kita. Duduk menuntut ilmu nih nah. Supaya apa? Menjalasa aliman, siapa yang duduk dengan orang alim ya Nabi. Pakaan nama jalasannya, dia bagaikan duduk bersamaku. Jadi kita menuntut ilmu ini bukan hanya sekedar pahalanya 1000 rakaat sembahyang satu bab itu tadi itu satu bab nah. Berapa tuh? 1000 rakaat sembahyang sudah nilai pahalanya. Tapi juga kita membiasakan bersama lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang duduk dengan orang alim atau pengajaran ilmu di dalamnya, maka seolah-olah dia duduk bersamaku, duduk denganku ya Nabi. Ketika kita di dunia ini duduk lawan Nabi, di akhirat karena kita insya Allah juga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, membiasakan zikir apa? Zikir sir dan zikir nafsi. Duduk biar. Karena Allah di sini nang dikisahkan Allah aja ya lah, nang dikisahkan Allah lah di sini. Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, keindahan Allah. Tanpa sadar pian terekam, bu, terekam di kepala. Apa nang terekam? Rasa diawasi oleh Allah. Lawan Tuhan menjadi tujuan. Tuhan rasa berhadap lawan Tuhan. Rasa berhadap lawan Tuhan itu namanya zikir nafsi. Kalau diawasi Allah rasa namanya zikir sir. Subhanallah. Nah, kayak apa lagi dah? Palu ini boy, pas anak naik bis, ada kelabis nang apa nih? Toyo kah? Tayo lah. Ini palu ini bos ngomong tayo. Rupanya ada bebinian. Bebinian tuh dilihat palu buritnya tuh anunya takapit kayak tuh takapit lawan anunya juga, boy lawan baju ada kelak. Taka dalam kayak itu nah kelihatan mau di belahan burit tuh diratakan palu ya, diratakan palu ini. Bepaling binan puak ditampar begini palu ini. Mengganggu orang aja. Salah kak aku itu meratakan itu jar palu ya. Bepalingnya beginiannya kenapa jar palu salah aku belikan ini dibelikan palu ya, pulang dicocok palu ya. Dicocok palu ya boleh binian tuh harus dipaling pulang bung dasar bung orang ini jauh binian tuh lempang bebinan bulan kanan kiri abang mah ya nasib ya palu maksud palu bagus kalau toh ya kak, tapi apa yang terjadi ini padahal salah tidak selalu kebaikan itu berujung dengan kenyamanan. Ya kelak, amun salah jalannya, iya am sudah salah marah. Ya kelak, salah. Kacau jadinya. Nah begitulah kita dalam hidup ini. Kita perlu yang benar itu formilnya benar, materialnya benar. Kayak apa tuh? Johirnya benar, batinnya pun benar. Kita beribadah kepada Allah, ibadah kita bujur kakak sudah. Batin kita kayak apa pulang posisinya? Diterima oleh Allah atau tidak. Selama ini kita beragama Islam dalam ridho Allah kah? Atau jauh kah dari ridho Allah? Banyak aja berislam tapi Allah tidak ridho.
Kapan itu terlihat? Lihat di diri kita. Nah, yang kemarin man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada yang bertanya, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu hadiskah tidakkah? Jawabannya mudah. Buka kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar halaman kira-kira halaman 30-31. Beliau menyebut itu hadis. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah hadis. Dalam kitab Halur Rumus Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam juga menyebut itu adalah hadis. Itu hadis. Menurut Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kimya Us-Sa'adah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu juga hadis. Dibahas ini jadi pembahasan beliau sebagai hadis. Tidak perlu menurut kita. Kalau sudah menurut ulama besar hadis, ya selesai. Itu adalah hadis. 1 juta orang tidak percaya itu hadis, silahkan. Tidak jadi masalah. Kalau sudah ulama yang berkata. Nah, kayak itu kisahnya. Nah, ketika kita mengenal diri kita, Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika orang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Yang dikenal diri itu apa? Bu, apa yang kita kenal diri kita nih? Yang kita kenal diri kita ini adalah lemah, hina dina, fakir. Selalu ditolong oleh Allah. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani mir'atul aksi, terjadi cermin terbalik. Sementara Allah, cermin terbaliknya, Allah Maha Kuasa. Kita mendengar mandi, ratan mandi tak anu apa sini? Tak anu kena banyu, kena air di telinga ya lah. Ada mendengar lagi kita nabut gitu nah. Begitu lemahnya kita dengan airnya bisa kalah. Atau dimasuki samud. Raja Namrud menurut kisah mati gara-gara semut. Hah? Kabar? Ada mengatakan gara-gara nyamuk. Subhanallah, kurang lebih hija nyamuk lawan samut. Ya kak, bakal kawanan dia nya. Mati. Begitu tidak berartinya kita. Ya, karena yang maha mendengar itu Allah. Kita bukan maha mendengar. Kita dipinjami orang aja mendengar nih. Dipinjami sifat Allah Subhanahu pada diri kita. Nah itu man arafa rabbahu sudah. Man arafa nafsahu mengenal dirinya sudahnya. Betapa inya itu hina diri. Disitulahnya dapat melihat Allah yang maha. Dia di posisi yang tidak ada apa-apanya, tidak berarti apa-apanya. Allah yang berarti apa-apanya. Subhanallah. Nah itu orang yang mengenal diri itu. Kayak kalau bingung nang mengenal diri itu nang kayak apa aja. Semalam ada kalau betakun. Subhanallah. Fatakujul qalqa min aidis setan. Apabila engkau sudah kuat imanmu sudah kuat, pahina idin tuji'uka nasrah wal mau'unah min jihatika sid. Apabila engkau sudah kuat imanmu, mengenal dirimu, kamu kenal dirimu tidak berarti apa-apa, fakir yang selalu berharap kepada Allah, amat bergantung kepada Allah hidupmu, tergantung kehendak Allah hidupmu, maka saat itu imanmu naik terus drastis kepada Allah. Allah adalah sebagai penolong. Tuzi'ukan nasrah, datanglah kepada dirimu itu nasrah Allah. Nasrah itu pertolongan Allah. Wal maunah, dan kelebihan-kelebihan dari Allah, pertolongan Allah. Maunah itu pertolongan Allah juga. Nasrah atau maunah itu jar Nabi, ittaqu maunatun lil mu'minin. Takutlah kalian bagi maunah itu pertolongan Allah kepada orang mukmin. Ada orang nak menjahati sidin, nang menjahati jatuh. Yang menjahati susah itu maunah. Ada orang menyambati sidin tidak baik, mengatai sidin tidak, kebalik kepada orang tersebut, terkena
fitnah. Itu namanya maunah nasrah. Ada orang ingin merendahkannya, yang disebut dengan qahrur rijal, tekanan. Pimpinan, hendak pimpinan di perusahaannya hendak memphk-nya atau mencari-cari kesalahannya padahal dia tidak bersalah. Tiba-tiba terkena masalah, tidak jadi memberhentikan memphk-kan orang mukmin. Itu namanya nasrah maunah. Bila imanmu sudah kuat, kamu akan mendapatkan secara otomatis maunah dari Allah. Maunah lain berupa kekayaan, bisa berjualan rami sidin. Nah, mbak ditiup-tiup sidin mina rami berjualan. Ya kah? Itu maunah. Bila berdoa kabul, itu maunah. Subhanallah. Min jihati kasid yaminan wa yasaran wa simalan wa fawqan wa tahtan wa amaman wa waraan. Dari kanan dan kiri, dari atas dan bawahmu, dari samping kanan dan samping kirimu, dari depan dan belakangmu. Fatakuzul qalqa min aidi setan. Bahkan orang-orang yang sudah kuat imannya, yang mengenal juga dirinya, mengenal Tuhannya, dia akan dapat mengambil setan di tangan-tangan manusia, wa tahmiluhum, dan membawa mereka ila babil haqi azza wa jalla, kepada pintu Allah Subhanahu wa taala. Oh, ayo, karena maunahnya, yang bahasa lain kita di sini ini adalah karisma aja. Orang pernah dengar lah istilah karisma. Karisma itu apa ya, bahasa kita tuah, jar kita ya lah. Tuah. Mbah Sidin bepender menurut dia semuanya antu tuah ngarannya karisma. Kekanakan tuh nakal, Mbah betamulon Sidin duduk sini kam Sidin. Mudahan ikam jadi orang baik ya Sidin. Jadi orang baik kekanakan tuh. Itu namanya tuah, berkah karisma. Yang tadi di bawah kendali setan, si kekanakan tuh tadi tuh, atau orang tuh di bawah kendali setan, berubah diambilnya oleh Sidin. Yalah, jadi di tangan iman kepada Allah Subhanahu. Berubah Sidin. Atau pernah mungkin seseorang atau pian sendiri bertemu lawan orang alim, mbah bertemu lawan Sidin tuh ampih. Kita berbuat maksiat, tidak mau lagi berbuat maksiat. Itu namanya maunah karisma. Dia bisa mencabut apa yang orang lain direnggut oleh setan, dikembalikan ila babil haqi azza wa jalla, di pintu Allah azza wa jalla. Man wasala ila hajal maqam, bila orang itu sudah sampai kepada maqam ini, kasyafatil wujud, hilanglah hijabnya an aini qalbihi, dari mata pandangan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itulah yang disebut dengan orang yang sudah terbuka hijabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu juga meningkat iman ini, ditingkatkan. Kita belajaran ini, Mbah guru kayak unkar paham guru yang dipin padahkan tuh. Nah, mungkin awal mula orang belajar itu yang namanya menuntut ilmu itu tidak ada yang mungkin langsung karena Allah, tidak ada. Mungkin sulit mencari orang karena Allah. Yalah, benar, setuju. Namanya menuntut ilmu. Namun gara-gara menuntut ilmu itu pula lama mendengarkan ilmu itu sendiri akan menuntun. Menuntun kemana? Menuntun menjadi karena Allah. Bahkan menuntun dari itu meningkatkan iman seseorang. Tanpa sadar, tanpa terasa, imannya meningkat, makin puncak. Subhanallah, meningkat. Maka itulah yang disebut tanpa sadar itu terbuka pula hijabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, itu maunah juga. Wa kaifa iltafat min jihatihi sitti aqraqa najrahu wa lam yahjub anhu. Bagaimana mungkin seseorang itu berpaling dari jihadnya 6 tadi, kanan kiri atas bawahnya dengan keimanan yang kuat,
menghilangkan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kuatlah imannya kepada Allah. Walam yahjub anhu, tidaklah dia terhijab oleh sesuatu apapun. Yarfa'u ra'sa qalbihi fayaral arsal was samawati wa ija taraka ra'at bakal ardu wasakinuha minal jin. Lalu Allah membukakan kepadanya, kasab kepadanya, yarfa'u ra'sa qalbihi, dipandangnya, dilihatnya, fayaral aras, dilihat, bahkan dia dapat melihat aras langit itu sendiri. Wa ija taraka ra'at bakal ardi, ketika itu juga dia melihat kungkungan bumi ini atau cetak biru bumi ini. Cetak biru itu maksudnya piring bumi ini atau dataran bumi ini. Wasakiniha, dan dia dapat melihat penduduk di dalamnya. Wa minal jinni, dan juga bukan penduduk manusia saja, juga daripada penduduk jin-jin yang ada di dalamnya. Jadi orang yang dapat maunah itu bisa dapat itu maunah. Jadi tidak bisa dituruti. Melihat sampai ke aras dilihatnya. Ayo. Itu nang kisah kita kemarin ada 7 alam. Ya lah. 7 alam itu apa aja? 7 alam. Alam apa aja dulu pertama kita di sini? Pertama dulu yang jahir nih alam jasad. Yalah. Alam pertama tuh, yang kedua alam arwah, alam roh, arwah. Nah, enggak ada penjelasan, enggak ada paham alam arwah lah. Kemudian yang ketiga umumnya dulu alam mulki, alam malaikat. Nah, keempat malakut. Alam malakut ini malaikat tertentu jenang tahu. Kalau alam mulki semuanya malaikat kawa, alam malakut sebagian malaikat aja jenang kawa. Mbak alam malakut ini namanya alam Jabarut. Alam Jabarut. Ada yang mengatakan keempat kelima ini alam sultan, keenam alam Jabarut, ketujuh alam lahut namanya, alam ketuhanan. Nah, ruh pertama kali itu ya itu kisah ruh yang pertama kali tercipta ruh-ruh yang lain. Nah, karena kepanjangan mengisahkan itu. Sampai sini dulu. Wa ija wasalta ila haja, apabila engkau sudah sampai pada makom ini, pad'ul haqqa ila babil haq, engkau pun sampai kepada pintu Allah Subhanahu wa taala. Wa qibala haja la yaji'u minka sai, maka tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi dirimu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudahan biar sampai ke makom ini nah ya lah. Nang kayak apa caranya supaya sampai ke sini? Tembuslah dengan cara apa? Tolabal ilmi, duduk di majelis ilmu. Bila kada duduk di majelis ilmu kada maunya, udah mau tercapai itu. Atau guru lah baik baca kitab-kitabnya, silahkan cari kitab-kitabnya. Ya kelak, mun ada pelajarannya, cari. Mun bisa belajar sendiri itu resiko bahaya. Jangan belajar sendiri engkau. Kenapa? Belajar sendiri itu bisa menyesatkan. Gurunya kada wasaiqahu jar Imam Ghazali syaitan. Gurunya itu adalah syaitan. Nah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susur sungai Martapura, naik perahu di atas sungai, menikmati alam Tuhan pencipta, tafakur hati dan jiwa. Allahumma sholli wa sallim wa ajib ala sayyidina Muhammadin madadi salawat ma'al hajati ijat kudiyat wa ma'adarajati ijaru fi'at alladhi yaskuru qulubana bihilaha rabbi wa yu'izuna bihi min baliyati dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Hikmati jikir
zikir hati kolbi, mengagungkannya di dalam domir. Tuhan Maha Indah, Allahu Rabbi, semoga dirimu dekat ilahi. Allahumma sholli wa sallim wa ajim ala sayyidina Muhammadin madadi salawat ma'al hajati ijarubian wa ma'adarajati ijarubian alladhi yaskuru qulubana bihillaha rabbi wa yu'iduna bihi min baliyati dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Ya Rabbi, curahkan salawat salam dan keagungan kepada penghulu Nabi Muhammad sang madat salawat bersama hajat ketika ia ditunaikan dan bersama derajat ketika ia ditinggikan. Melalui Nabi kita dapat mengingat Allah dan melindungi kita.